Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati dengan bulianmu. Tadi sebelum iklan, Iya. Ustadz Maulana ya, kan aku nanya sesuatu nih, Ustadz Maulana bilang sekarang aja jawabannya gitu ya. Jadi ada orang yang nauzubillah min dzalik di luar sana dibully terus Ustadz. Mentalnya terganggu, psikisnya jatuh, drop lah dia down. Akhirnya dia bunuh diri. Nah bunuh diri kan dosa besar ya Ustadz ya. Sangat-sangat dosa besar. Sangat dosa besar. Tapi buat orang yang terganggu karena dibully, mentalnya terganggu. Kalau bunuh diri itu dosa juga. Terus buat orang yang sudah membuli, itu dosanya sama gak? Seperti orang yang bunuh diri itu gitu Ustadz Maulana. Aku mohon penjelasannya Ustadz. Iya siap, makasih banyak. Izin Nabi Pusasam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita, pembelajaran kehidupan, hidup ini adalah ujian. Ingat, korban bunuh diri karena pembulian akibat dibully. Pertanyaannya, siapa yang berdosa? Apakah yang melakukannya atau yang membulinya? Ingat ya, yang jelas bunuh diri karena alasan apapun tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena pemiliknya tubuh ini adalah Allah. Dan tidak ada hak kita untuk memutuskan. Dan ingat, tubuh manusia itu haram. Haram, kok haram? Haram nyawanya orang, haram tubuhnya orang. Dan ingat kembali lagi, pemiliknya ada Allah. Makanya orang yang bunuh diri adalah tindakan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Dan ingat, akan kekal di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Karena mereka memutuskan dari rahmat Allah. Karena sungguh rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya. Dan tidak mungkin manusia diuji di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan ingat, bulian itu sebenarnya adalah pemicu agar supaya kita jauh lebih hebat. Mohon maaf ya, seandainya tidak ada bulian, maaf ya, saya kembalikan pada hal yang positif. Jikalau kita bisa menyikapi bulian itu pemacu untuk kita jauh lebih baik. Karena bisa jadi pujian itu memenggal leher kita. Yeah. Orang yang senantiasa dipuji-puji, dikhawatirkan dia tidak ada peningkatan. Orang yang selalu dipuji-puji menyebabkan dia malas untuk belajar. Orang yang selalu dipuji-puji tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Orang yang selalu dipuji-puji ya sudah puas dengan keadaannya. Tapi orang yang dibully senantiasa, kenapa? Makin kuat mentalnya, makin hebat dirinya, makin mampu mengatasi masalah. Karena sudah banyak pengalaman atas bulian itu. Justru bulian itu sebenarnya pembelajaran. Kita butuh orang mengomentari kita. Kita butuh orang untuk mengajarkan diri kita tentang apa saja kesalahan kita. Kita butuh orang-orang yang mengingatkan kita atas apapun yang kita miliki. Sehingga terhindarlah dari kesombongan ketika kita dibully. Pertanyaannya, kalau ada yang bunuh diri karena dibully, jelas yang bunuh diri hukumnya haram. Dan bukan solusi tapi menambah masalah. Nah pertanyaannya, pertanyaan kedua. Jadi siapa yang berdosa? Dua-duanya berdosa. Orang yang membuli menyebabkan orang itu meninggal. Makanya lihat, saya rasa orang yang membuli itu tujuannya untuk menghibur. Orang yang membuli itu, maaf ya, bully itu tidak boleh, tidak bagus. Cuma mungkin kata-kata yang disebutkan itu untuk mencairkan suasana. Untuk hanya sekedar bercanda, untuk mengingatkan. Jadi kita sebagai guru biasanya kalau anak-anak yang mengucapkan kata-kata yang kita gunakan bisa jadi itu adalah bulian. Tapi kalau guru ke murid, orang tua ke anak, pemimpin ke bawahan, sebenarnya bagian daripada tanggung jawab sebenarnya. Apa ini? Besar begitu terus. Tidak bisa kau kasih turun-turun itu badanmu. Terlalu gemuk kok. Terlalu gemuk. Berarti dia membuli kan. Tapi sebenarnya kalau orang tua yang berkata begitu kepada anak. Bisa jadi adalah perhatian, kasih sayang. Dalam hal ini
ketika ada orang yang tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata itu terhadap orang lain, dan mohon maaf, dan orang yang kita ucapkan itu sehingga dia down, putus asa, hingga bunuh diri karena merasa dipermalukan, merasa dihina. Ingat, atas apa yang kamu lakukan itu jahat. Oh, Rangga cinta. Atas apa yang kamu lakukan itu Jahat. Ya dan Allah. itu adalah perbuatan zalim. Dan ingat, akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Kalau saya ditanya lagi, Nah, jadi bagaimana orang yang membuli hingga orang yang dibuli itu meninggal? Ya. Maka dia termasuk golongan orang pembunuh. ya Allah. Berarti aku paham nih sama yang Ustadz Maulana jelaskan nih. Pembunuh. Pembunuh. Jangan sampai kita membunuh orang lain. Membunuh Karakter orang lain. orang lain juga ya. Membunuh karakter, membunuh keinginan orang, membunuh harapan orang. Sehingga dia lebih baik, kalau begitu lebih aku mati Aduh, aja. nauzubillah Berarti min dzalik. Anda lah penyebab sehingga orang itu mati. Ah Allah. Tapi tetap semangat jamaah yang ada di rumah. Aku sedikit paham apa yang Ustadz Maulana jelaskan. Berarti terkadang orang yang kuat itu belum tentu dia yang selalu menang ya. Tapi dia yang terjatuh, dia mampu bangkit lagi dan semangat lagi, itu orang yang kuat gitu ya Ustadz Maulana ya. Aku standing plus ya. Ya Allah. Bagus banget. Bagus banget kata-katanya. Itu kan tadi Ustadz Maulana yang jelasin. Oh, gitu. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semangat ya buat orang yang terbuli. Aduh, harus semakin kuat pokoknya. Jangan ada lagi yang bully-bully pokoknya Iya. ya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang terlanjur trauma, bisa diobatin. Caranya bagaimana? Ustadz Syam nih kayaknya punya Bismillah. solusinya nih. Tentang menghilangkan trauma. Iya, mohon penjelasannya Ustadz Ustaz Syam. Sam itu selalu dibully tahu. Oh, Masa sih Ustaz? Ustaz kecil, ustaz gitu kan kita. Sekarang udah besar. Belum nikah, belum nikah, belum nikah. Sekarang udah nikah, mau punya anak lagi. Alhamdulillah. Ustadz Syam mohon penjelasannya. Abu Uthman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertanyaan selanjutnya, adakah cara terbaik untuk menghilangkan trauma bagi korban yang pernah dibully? Maka subhanallah, yang pertama ketika kita mendapatkan ujian hidup di dunia dan itu sudah menjadi sesuatu yang membuat kita trauma, maka yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nih teman-teman kadang-kadang ya, kalau misalnya kita ada sesuatu gitu, ada kegiatan segala macam, gue bantu doa aja deh, gue bantu doa aja deh. Bantu doa, Jangan meremehkan bantuan doa, bisa saja itu bantuan terbesar. Karena Ya. senjata kita adalah doa. Doa. Senjata bagi seorang beriman itu, seorang mukmin adalah doanya. Maka jangan meremehkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sembuhkan hatiku, ya Allah sembuhkan hatiku, ya Allah kuatkan hatiku. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi yang namanya bulian dan juga sudah menjadi trauma di dalam diri kita, maka memandang kepada orang lain. Oh, apa gunanya memandang kepada orang lain? Maka kata Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar adalah ayat yang turun atau surah yang turun ketika Nabi kena bully. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Nabi diejek, dikatakan al-abtar. Apa itu abtar? Ya, tidak ada lagi keturunannya, terputus keturunannya. Karena pada saat itu Nabi SAW meninggal anak laki-lakinya. Maka diejek oleh orang lain. Ada juga yang mengatakan asbabun nuzulnya, Nabi diejek oleh tetangganya sendiri. Sehingga Nabi sedang bersedih menggendong anaknya yang meninggal dunia. Tetangganya ngatain dari samping. Abtar, abtar Muhammad, abtar sekarang. Gak kedengeran sama Nabi. Maksudnya dia gak bermaksud membuli Nabi. Tapi terdengar di telinga Nabi. Sedih gak digituin? Sedih sekali, subhanallah. Namun apa kata Allah? Langsung turun ayat ini, Inna a'tainakal kautsar. Nabi menghadap ke langit lalu tiba-tiba tersenyum, hilang air mata Nabi SAW, memanggil semua sahabat mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Aku mendapatkan satu surah yang menghiburku. Apa inna a'tainakal kautsar? Sungguh kami telah memberikanmu al-kautsar. Dua penafsiran daripada al-kautsar ini. Al-kautsar mengatakan engkau disiapkan di telaga kautsar. Maksudnya ketika kita menghadapi kesedihan, kita menganggap biarlah nanti Allah balas saya di akhirat dengan kebaikan. Itu satu. Yang kedua, al-kautsar artinya bisa dari kata kathir.
Apa arti katsir? Yakni banyak. Inna a'tainakal kautsar bermakna sungguh Allah telah memberikanmu nikmat yang banyak. Dari berapa banyak bulian, sungguh lebih banyak nikmat Allah dibandingkan bulian tersebut. Subhanallah. Maka biasanya kita merasa akan lebih tenang kalau kita pandai untuk memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala dibanding ujiannya. Kemudian sambungan ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, fasalli, jangan lupa untuk salat, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk beribadah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat kita. Maka mustahil ada orang yang kena bullying lalu dia trauma lalu tiba-tiba meninggalkan Allah. Jangan sampai demikian, ada orang yang sedang terbuli, ada orang yang sedang trauma, ada orang yang sedang sakit hatinya, tapi justru makin jauh dari Allah. Oh, yakinlah bahwa semakin jauh kita dari Allah, maka semakin besar penyakit hati itu. Semakin jauh kita dari Allah, akan semakin membesar kesedihan tersebut. Jangan, sekarang kan istilahnya ada healing-healing tuh. Healing tapi lupa Tuhan. Aduh, makin gak healing jadinya. Padahal kalimat yang menenangkan dari Ustaz Syam adalah meskipun banyak bulian, jangan lupa lebih banyak lagi nikmat Allah yang Lebih sudah banyak dikasih. sebenarnya. Itu yang harus diingat ya Kita Ustaz harus Syam ya. fokus bersyukur kepada hal tersebut. Aduh, daripada trauma ya mendingan Milan ya. Tapi gak mudah loh ya. Apa? Ya, gak mudah. Gak mudah, Nggak tapi insya Allah mudah. bisa gitu Insya kan. Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah yuk. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, langsung aja yuk pertanyaan pertama datang dari Instagram hamba Allah. Aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon disamarkan nama saya Ustadz. Saya ingin sekali bertanya, saya sering sekali ditanya kapan menikah. Kapan menikah? Ini kayak Ustadz Syam dulu nih ya. Dan bahkan sampai saya dibully karena belum menikah. Saya pengen sekali menikah, tapi keinginan itu belum ditakdirkan kepada saya. Jadi Ustadz kesimpulannya, apa yang harus saya lakukan kepada orang yang membuli saya itu? Saya berusaha untuk diam saja, tapi rasanya sakit banget katanya Ustadz Maulana. Gimana nih Ustadz? Jawabannya ada dari tausiah dari Habib Usman tadi. Ya. Bahwa ketika kita dibully dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Berarti kita tergolong orang yang lagi terzolimi. Bukankah orang yang terzolimi itu dikabulkan doanya? Maka kesempatanlah kita berdoa. Iya. Kan lagi ditanya-tanya. Ya. Amin ya Allah. Doain ya. Jadi jawaban itu. Doain ya. Supaya saya cepat punya anak. Amin. Tolong dibantu ya. Tolong dibimbing ya. Jadi jawaban itu yang harus kita kembalikan. Ketika kita diledek. Kapan punya anak? Kapan punya anak? Doakan ya supaya saya punya anak, sama-sama berdoa ya. Padahal itu menyakitkan banget, tapi kita jadikan itu adalah doa orang yang terzalimi dikabulkan. Lalu jawaban yang kedua, diam. Diam. Kalau kita berkata baik, kalau waliyakul auliyasmut, berkata baik, terima kasih banyak sudah mengingatkan itu. Lalu kalau memang tidak bisa menjawabnya, lebih baik diam, lebih baik diam. Apalagi yang ketiga, sebenarnya ada jawaban yang bisa diajarkan. Ketika kita dibully, maka jawaban yang terbaik. Kan anak itu adalah rezeki. Bukankah anak itu bagian daripada takdir Allah? Ya, kalau balik ditanya, aduh enggak enak juga jawabnya ini. Sudah menyakiti juga dia. Kalau begitu, kapan kamu mati? Ya Allah, kan takdir juga gitu ya. Kita gak bisa mendahului takdir juga ya. Tapi sebaiknya diam atau balas dengan doa. Masya Allah, kalau kita tetap menjadi orang yang baik malah cepat dikabulin gitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya aku bacain jamaah yang ada di rumah. Sekarang dari Instagram @ilaria_azizah. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau bertanya. Bila bulian itu datangnya dari orang terdekat sendiri, suami. Saya sudah memiliki 2 orang anak. Saya selalu dibandingkan dengan perempuan lain yang maaf tubuhnya masih bagus, langsing, putih, mulus. Aduh, bihun kali ini. Sedangkan suami sendiri tidak mau modalin istrinya nih supaya tetap terlihat cantik dan awet muda. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Habib Usman, ini karena jawabannya sepertinya panjang tapi nih. menarik ini. Apa menarik? Biar langsing, awet muda, cantik gitu. Iya. Ente kasih duit gak sama istri? Kasih dong harusnya. Kasih. Nah intinya adalah kalau suaminya mampu kasih. Kalau nggak mampu
Ya mau gimana lagi. Wah ini karena Jangan membebankan. Itu Jangan yang benar. membebankan. Tapi menarik nih. Afwan Mas Wani, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. silakan Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyikapi suami yang suka membuli atau fisiknya istrinya, gondutannya inilah itulah, bahkan membandingkan dengan perempuan yang lain. Subhanallah, jangan sampai seperti ini. Musyawarahkanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, jangan kasar menghadapinya. Ketika suami ngomong kayak gitu, istrinya langsung emosional. Wah, kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Badan saya dulu bagus, ya kan? Sekarang aja karena punya anak 2, kan tadi anaknya 2. Ya, kan? benar, anaknya 2. Nah, akhirnya ini kan udah turun mesin. Oh, salah. Enggak. Nah, intinya adalah ya Rob, ya kan? Berikanlah keberkahan dalam rumah tangga kami. Musyawarah yang baik, dialog yang baik, kata-kata yang baik. Agar apa? Tidak terjadi sebuah keributan dalam rumah tangganya. Ingat, bahwasanya setiap manusia penuh dengan kekurangan. Suaminya kasih tahu, istrinya kasih tahu. Yang namanya suami istri ini dinamakan sebuah pernikahan. Dicocokkan antara yang kanan dengan kiri. Belum tentu cocok. Cocok-cocokin aja. Menyempurnakan kekurangan dari suami istrinya. Ini adalah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta, kasih sayang, dan ketenangan di dalamnya. Yang dibentuk di dalam rumah tangganya. Kasih tahu yang cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik. Kasih tahu bahwasanya saya ini mau olahraga, mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Ada support daripada suaminya dan juga istrinya. Pasti suami mempunyai kekurangan, istri juga mempunyai kekurangan. Maka tutupilah kekurangan di antara keduanya di dalam sebuah kebaikan. Ini luar biasa ibu. Kesabaran ibu Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Orang yang sabar adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan tadi guru-guru kita Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar menuju dalam jalan dan ridhonya Allah. Orang yang sabar akan mendatangkan sebuah kebaikan. Tadi Ustaz Sam bilang bahwasanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Innaha lakabiratun ila al khashi'in. Bahwasanya sabar itu adalah penolong baginya. Dan sabar mereka adalah yang dekat dengan Allah. Yang sabar akan mendapatkan daripada petunjuk, hidayah, pertolongan, dan lain sebagainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doakan suaminya agar menjadi apa? Menjadi suami yang jauh lebih baik lagi. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Jelas bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang yang bertakwa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui dan sangat mengetahui dan mengenal hambanya, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Hamba yang baik, hamba yang pintar adalah bertakwa kepada Allah, maka akan terjaga lisannya, akan terjaga daripada pikiran, hati dan jiwanya. Hati yang baik akan melahirkan pemikiran yang baik, maka niscaya perkataannya baik dan perbuatannya baik. Masya Allah. Masya Allah. Kan katanya kalau misalnya mau bahagiain istri kan suami care, skincare, rekening care juga kan. Biar terpenuhi gitu ya Habib ya. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Subhanallah. Ustaz, sini deh. Apaan? Sini, bentar ya. Ustaz Maulana, Habib, bentar ya Habib. Apa sih? Pernah SD kagak? Pernah lah. Dulu nggak langsung SMA kan, SD dulu. Ya SD dulu lah. Pernah main kata-kataan orang tua gak sih? Kata-kataan orang tua, ya Allah. Zaman SD. Ya Allah. Pernah gak inget gak? Dasar Sony, Iya. dasar Weh, Sony. Ustaz Syam. Weh. Ustaz Syam. Cerita kita anak-anak kan. Dasar Sony Ustaz gitu Syam. kan. Ustaz Syam. Dasar Ustaz Syam. Kenapa Lu malah Ustaz Syam, ledek-ledekan lu. ini? Kenapa? Kenapa? Kata-kata orang tua nih Ustaz. Ustaz Kan Syam kita yang lagi ngajak-ngajakin ngajarin nih. tentang, jangan membuli. Ini jatuhnya jadi membuli. Iya dong. soalnya kan dulu Jelas. zaman anak-anak suka kata-kata Nostalgia. orang tua, nostalgia. Oh. Zaman juga pasti pernah kayak gitu kata-kata orang tua. Nyebut nama orang tua. Nyebut nama orang tua, iya. Boleh gak sih Ustaz Maulana kayak gitu? Kan sebenarnya kita harus ngejaga Kalau kata Habib orang ikut tua. berdiri di samping saya, nanti saya Langsung. membuli. Langsung. Terus ada yang kata-kataan lagi di rumah. Gini. Saya mau sampaikan kepada jamaah yang di rumah. Nah. Nih. Apa? Karena gini, bagi orang, bagaimana Islam menyikapi Kata-kataan orang tua. Ketika ada yang meledek orang tua atau Iya. orang terdekat Waduh. kita. Itu kan Mau harus tahu? menjaga Mau kehormatan. tahu Mau tahu jawabannya? dong. Aku mau pantun dulu. Ya Asik, Allah. asik. Cakep Mau nih. swab ke Cikini. Cakep. Saya akan jawab setelah yang satu ini. Ya Allah. Mau swab ke Cibubur. Ya. Jangan pada kabur. Tetapi Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Aku di